Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Hamzah Firdaus. Di sesi kali ini gue bakal jelasin lo gimana cara ya bikin aplikasi Happy Birthday di Android Studio. Seperti biasa, lo buka Android Studio-nya. Nah, kayak gini ya. Terus di sini kalau lo misalnya udah buka, lo bisa langsung aja di new project, atau nanti di bagian depan kayak gini ya. Pencet aja new project, empty activity, next, terus lo namain Happy Birthday. Tadi gue udah bikin kayak gini. Nah, terus di bawah tuh nanti ada loading ya, Gradle dan segala macam, loading screen ada di situ. Nah, terus gue mau jelasin dulu di sini ada komponen apa aja. Pertama di sini ada project ya. Project ini tempat di mana file-file kita nih berada gitu ya. Kayak contohnya di sini main activity, dia ada di app, Java, common example main activity. Kalau activity main di mana? Di sini REST layout activity main. Nah, untuk membuat aplikasi Happy Birthday, berarti kita butuh ini dong, apa namanya, kata Happy Birthday. Jadi kan Hello World ya, kita mau ganti ke Happy Birthday. Gimana caranya? Caranya itu bisa kita klik di sini, di layout editor ya, atau di component tree di sampingnya. Kita mau gantinya gimana? Gantinya lu tinggal ke atribut ya. Atribut tuh di ini. Nah ya, situ. Nah, itu atribut. Terus teks lu ganti aja jadi Happy Birthday. Coba aja. Nah, dia bakal ganti jadi Happy Birthday itu. Tapi kan ini udah otomatis ya secara default gitu ya. Nah, terus gimana sih kalau kita mau masukin teks lain gitu atau nyoba-nyoba lain? Buat nyoba-nyoba lain, kita mulai aja dari awal nih. Ini kita delete. Nah di palette, ini palette ya di samping sini. Coba lu minimize. Nah palette di sini, komponen entry di bawah. Text view lu drag aja. Nah bakal kayak gini. Terus di sini ada tanda seru ya. Cuman sebelum kita fix ini, kita namain dulu ya teksnya. Teksnya apa? Happy Birthday. Siapa? Gua. Misalnya Hamzah. Bentar. Nah udah. Ini tanda seru. Kenapa tanda seru? Di sini bilang this view is not constrained. Maksudnya view itu apa? View itu ya ini yang kita masukin ya. Ini kayak text view, kita mau ngasih tampilan view gitu, tampilan text view. Ya, view itu ya segala macam yang kita masukin ke layout itu namanya view. Nah ini di sini katanya this view is not constrained. Kenapa gitu? Karena sebuah view yang kita masukin ke layout itu harus punya constraint. Di setiap view yang kita masukin harus punya constraint. Gimana cara masukin constraint ke view? Caranya itu ada dua cara. Cara yang pertama itu lo drag and drop ke samping, kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Atau lo ke atribut layout, nah terus lo klik plus, kayak gitu ya. Caranya kayak gitu. Nah, buat constraint itu dia minimal 2, harus ada constraint vertikal sama horizontal. Vertikal itu kan ke arah atas atau bawah ya. Jadi bisa bilang ini. Jadi bisa bilang constraint atas, bagian atas atau bawah. Dan sama yang horizontal. Horizontal itu nyamping ya. Ya horizontal itu nyamping. Berarti ada yang di kiri sama dia di kanan. Itu kata start sama yang di end. Jadi di sini lu coba aja pakai drag and drop satu. Sama satu lagi lu coba pakai yang di layout nih. Di sini gue tambahin di bagian atas sama bagian samping. Nah, kalau lihat nih, kalau secara default, kalau lu drag and drop, itu biasanya dia 0 dp. Ini 0 dp ya, tuh lu bisa lihat. Nah, 0 dp ini apa? 0 dp ini jarak dari si text view-nya ke ini, yang kotak gedenya ini. Atau bisa dibilang parent ya, parent. Nah, gue nggak mau terlalu dempet nih, gimana cara ya lu tambahin aja 16 misalnya, 16 dp. Nah, dia bakal ngasih jarak 16. Atas juga 16 aja. Masukin di sini. Nah, dia 16.
Nah, jarak 16 dp ini bisa kita biasa sebutnya margin. Jadi misalnya constraint di bagian kiri kita kasih margin 16 gitu, biasanya margin ya. Kalau constraint bagian atas nih, constraint yang vertikal yang bagian atas kita kasih margin 16 gitu ya biasa. Nah, kalau udah masukin gini, ini lu bisa kasih style juga ya. Maksudnya style itu bisa lu ganti di teksnya sama warnanya gitu. Di sini lu lihat aja di common attribute, terus ada text size, satuannya SP ya kalau teks. Gue ganti bisa jadi 36. Nah, jadi gedean tuh, kegedean. 32, 23, 32. Nah, kayak gitu ya. Terus warna, gue mau ganti jadi warna hitam. Tulis aja black. Nah, nanti ada muncul gini, pilih aja Android color. Nah, udah dia keubah kayak gitu. Ya, mungkin untuk nambahin view gitu aja sih. Gampang ya, gampang banget. Sekarang gue mau nambahin bagian bawahnya. Sama kayak tadi, gue tambahin sini. Terus teksnya teks bisa lu di sini atau di sini ya, sama aja. Teksnya mau ganti dari SPNJ. Nah, keganti juga kan tuh. Terus gedenya mau gue ganti 32 juga. 32 SP ya. Nah, dengan warna sama black. Iya. Oh iya, gue lupa di sini apa yang kurang, masih tanda seru constraint ya. Setiap view wajib dikasih constraint. Constraintnya dibikin layout. Gue langsung aja bikin di sini. Salah. Gue nggak mau di bagian situ. Gue mau si dari SPNJ ini dia nemplok di bagian kanan sama bagian bawah. Maka gue tambahin di sini di bagian kanan, bagian horizontalnya sebanyak 16 dengan margin 16, dan di bagian bawah gue masukin 16. Nah, kayak gini bakal jadi kayak gini. Oke, udah sampai sini. Kalau udah sampai sini, langkah selanjutnya adalah kita masukin sebuah gambar. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kita masukin gambar. Pertama di sini lu resource manager, terus lu klik plus import drawable. Nah, terus lu pilih gambar yang lu download tadi ya. Kayak di sini kan di folder download, biasanya kalau di download itu di Windows ya, dia ada DC user, nama user ya, downloads. Di sini ada namanya Android Party. Klik OK, next, import. Nah, seperti ini. Nanti dia bakal masuk di sini. Atau bisa lu cek di project, drawable, nah Android Party. Nah, udah masuk. Ini tandanya udah masuk nih. Nah, kalau udah masuk, kalau kita mau tambahin sini, gimana caranya? Kita pilih yang image view ya. Dan drag and drop aja kayak bisa. Kita pilih Android Party. Oke. Nah, dia udah masuk. Terus seperti biasa, setiap view yang kita masukin, kita butuh apa? Constraint. Betul. Kita butuh constraint. Di sini gue mau tambahin constraint di sini. 0 aja. Nah, tapi kalau dari sini tuh jeleknya kayak gini ya. Kayak ini lu lihat constraint-nya, dia bikin constraint-nya bukan di parent ya, atau di kotak yang gede nih. Dia bikin constraint-nya itu di bawah dari teks ini. Makanya kalau kita mau buat ke kotak yang besar ini, ke ujung ini, ke parent, caranya gimana? Kita harus pakai drag and drop. Nah, drag and drop dari button ini, ada bulat-bulat, lu tarik aja ke atas. Nah, kayak gitu. Jadi bakal ke parent. Terus samping juga nggak ada teks. Nah, teks gue klik plus aja. Yang bawah juga gitu ya. Drag and drop aja. Nah, bakal jadi kayak gini. Nah, terus gue pengen kotak ini jadi background se-full ini. Gimana caranya?
Caranya lu ke common attribute, maksud gua ya ke all attribute, terus lu cari scale type. Cari scale type. Scale mana tadi? Scale type. Nah, ini lu pilih center crop. Nah, dia bakal kayak gini. Dia bakal nge-crop bagian tengah ke segede parentnya, segede kotak ini gitu. Kalau udah lu udah bikin ini, tapi kan harusnya ada teks ya. Teksnya jadi kealangan nih. Gimana caranya lu munculin? Caranya di komponen tree image view-nya lu drag aja ke atas. Ini. Nah, dia bakal kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, langkah terakhir apa? Langkah terakhir ini, lu lihat kan di sini ada kotak tanda seru. Gimana cara kita ngilangin itu? Jadi kenapa ini tanda seru? Ini merupakan sebuah peringatan ya dari sistem kalau kode kita tuh nggak salah, tapi ada yang kurang gitu. Ada yang bakal jadi kalau kedepannya tuh bakal ngeribetin atau jadi masalah buat kita sendiri maupun ya buat kita sendiri sih atau buat programmer yang lain gitu. Jadi gimana cara fixnya? Bersama di sini lu lihat hard coded text, masalah hard coded text. Hard coded text itu apa? Artinya hard coded text ini lu masukin teks ini kayak contohnya di Happy Birthday Hamzah. Lu masukin teksnya secara langsung lewat Android Studio. Lewat mana? Nah, lewat sini ya. Nah, padahal seharusnya nggak seperti ini. Kalau lu mau masukin teks itu harus lu panggil dari suatu tempat penyimpanan. Jadi kalau lu mau buat teks, lu buat teks di tempat penyimpanan terus lu panggil gitu. Mirip-mirip sama variabel ya. Gimana caranya? Ada dua cara. Cara yang pertama, lu ke project, terus values, nah, pilih string di sini. String. Terus di sini lu tambahin string. Ini misalnya orang yang ultah. Ini nama stringnya orang yang ultah. Isi orang yang ultah itu siapa? Tadi siapa? Happy Birthday Hamzah. Kayak gitu. Nah, ini nama stringnya orang yang ultah, isi stringnya Happy Birthday Hamzah. Terus gimana cara kita udah buat di tempat penyimpanan stringnya? Terus gimana cara kita panggil? Cara manggilnya di sini di teks. Tinggal kita tulis aja tadi nama stringnya apa nama stringnya? Orang yang ultah ya. Ganti orang yang, nah nanti dia bakal muncul sendiri tuh string orang yang ultah. Lu pencet tab, nah seperti itu. Ini udah ke fix kotaknya hilang. Atau cara kedua, cara yang mudah, lu tinggal klik 2 kali tanda serunya, lu klik fix. Nah, resource name ini tadi nama stringnya dari siapa? Nama stringnya dari siapa? Terus resource value itu isi dari stringnya, isi string dari siapa? Dari siapa? Dan ini deh. Asal ucapan misalnya. Nama stringnya asal ucapan. Nah, isi string dari asal ucapan itu apa? Asal ucapan dari SPNJ. Itu gampangnya deh. Stringnya A. Isi stringnya A. Isi string A-nya apa? Dari SPNJ gitu ya. Terus lu klik OK aja. Nggak boleh pakai titik ya. Klik OK. Nah, sudah dia ke fix. Itu cara dia. Dan kalau lu lihat di sini dia otomatis tuh string A kayak gitu. Nah, yang terakhir di sini ada error di image view. Di image view ini ada tanda seru. Di sini isinya content description ya. Content description. Sebenarnya ini berhubungan dengan fitur talkback yang ada di
Android ya, dimana talkback itu kalau misalnya kita hover sebuah teks atau klik sebuah teks, contohnya ini happy birthday gitu ya pakai tangan kita, nanti talkbacknya itu bakal bilang happy birthday Hamzah gitu ya. Kalau dia ke image view atau ke sebuah gambar, nanti dia bakal bacain gambar itu, ini gambar apa gitu, ini gambar kue ulang tahun, tapi sesuai dengan konten description-nya. Makanya di sini kalau di sini kita kan masukin gambar doang, kita belum ngeset konten description-nya gitu ya. Makanya di sini dia ada error kayak gitu. Cara fixnya gampang sebenarnya, ada dua cara. Atau mungkin lo harus pakai dua-duanya buat ngefix. Cara yang pertama, lo tinggal bikin konten description-nya aja. Simpel gitu, lo tinggal bikin konten description-nya aja. Gimana cara bikin konten description-nya? Nah, di sini di command attribute, nah ada konten description kan di sini. Ini cara bikinnya kayak tadi, bisa lo klik 2 kali di sini, terus lo klik fix. Nah, di sini ada hard code text, tuh lo lihat. Karena kan kita mau masukin konten, kita mau masukin teks di sebuah atribut. Berarti kan kita harus simpan teksnya itu di string ini ya. Kayak gitu. Jadi kalau lo mau pakai content description, lo fix dulu ini first name, kue ulang tahun, enggak, gambar kue ulang tahun. Ini cara fix yang pertama. Terus cara fix yang kedua, jadi di atribut sini lo cari important for accessibility, nah, kayak gini, important, terus lo pilih no. Nah, dia bakal hilang. Oke, udah jadi, tinggal lo run. Ya mungkin kurang lebih itu aja. Mungkin kalau ada yang dibingungin atau ada yang pengen ditanya lagi, bisa langsung seperti japri ke gua atau ke Bang Rizky Adi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam SPD.